setelah bercerai kalau masih talak 1, talak 2 itu hak-hak istri masih dapat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Thalaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Setelah talak 1, talak 2 itu bukan langsung sudah pulanglah engkau kepada orang tuamu, tidak. Talak 1, talak 2 itu statusnya masih istri. Boleh dia, bahkan wajib suami memberinya tempat tinggal dan nafkah. Kemudian wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun. Ya. Kalau sudah dipisah, cerai betul misalnya talak 3 dan bukan istri lagi, sudah talak 3 kan nggak bisa dirujuk. Kalau talak 3 nggak berhak lagi dapat nafkah. Talak 3 ya sudah nggak bisa serumah lagi. Kalau talak 1, talak 2 masih bisa serumah. Talak 3 atau talak 1 dan 2 tapi sudah habis masa iddahnya, itu sudah bukan istri lagi, orang lain itu sudah. Tetapi kalau hamil, istri tadi hamil, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri itu hatta yad'na hamlahun, hingga si istri itu melahirkan. Jadi wanita dapat hak itu, bisa nuntut. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Nah, kalau anaknya tadi lahir dan disusui oleh si istri tadi yang sudah dicerai, maka si istri yang menyusui anak si mereka berdua itu berhak mendapatkan upah. Jadi kalau dicerai ada anak kecil, minta upahnya ke suami, upah menyusuin. Upah menyusuin. Walaupun sudah bukan istrinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah katakan la tudharra walidatum biwaladiha. Tidak boleh seorang wanita itu dibikin menderita karena anaknya. Maksudnya apa? Seorang ibu itu tidak boleh menolak mensusui anaknya atau ditolak untuk menyusui anaknya sebagai bentuk apa? Bapaknya ingin menyakiti atau bikin istrinya menderita. Jadi kadang setelah bercerai itu bisa seolah-olah seperti musuh. Gimana supaya pasangannya menderita? Oh, anaknya saya ambil biar menderita. Nggak boleh begitu. Jadi kalau anak kecil masih menyusui, itu haknya ibunya. Tapi ibunya berhak mendapatkan upah dari bapaknya. Anaknya berhak mendapatkan nafkah dari bapaknya. Ini kadang di dalam masyarakat ini tidak mengerti hukum-hukum perceraian, sehingga setelah bercerai anak ikut ibunya, seolah-olah si ibu ini yang menanggung nafkah. Sudah jatuh ketimpan tangga. Sudah dicerai, nafkah ibunya yang menanggung. Seharusnya yang menanggung nafkah ini bapaknya. Bapaknya miskin, keluarga bapaknya tadi yang menanggung nafkah seharusnya. Dalam Islam begitu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban dari si bapak itu menanggung nafkah istri dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Jadi setelah bercerai itu anak istri kalau menyusui itu berhak dapat upah, anak-anak itu hak nafkahnya dari si suami. Tidak pula si bapak itu dibikin menderita karena anaknya. Itu maksudnya adalah si bapak itu tidak boleh dipaksa membayar yang lebih besar daripada upah yang semisal. Jadi begini, kalau si bercerai ini punya anak disusui, yang menyusui itu paling berhak itu adalah ibunya. Jadi ibu nggak boleh dicegah anaknya diambil, nggak boleh. Tetapi ibu itu berhak dapat upah dari bapaknya. Nah, si ibu itu tidak boleh mentang-mentang hukum Islam mengatakan dia yang berhak dapat upah, dia yang berhak menyusui, akhirnya meminta bayaran yang sangat besar dari menyusuin itu. Nah, dilihat aja di masyarakat berapa bayaran menyusuin, ya seitulah. Kalau bapaknya bermurah hati dikasih lebih boleh. Saya nggak tahu di masyarakat adalah upah menyusuin inilah. Kan ada kalau lah. Hitung aja pakai beli susu berapa.
Andai dikasih susu Denko atau Morinaga atau apa, nah, hitung aja sebulan itu dapat berapa, kasih segitu tambah opah menyusuinya. Nah, kira-kira banyak bang dapat duit ibu-ibu lah. Ini perkataan jumhur mufassirin. Nah terus kalau ternyata itu kalau 2 tahun ya disusuin, anak-anak yang besar ini sebetulnya juga kewajiban si bapak untuk memberi nafkah sampai balik, ya sampai balik usia 15 tahunan lah. Maka itu walaupun ikut ibunya, yang menafkahi harusnya bapaknya. Bapaknya nggak mampu, keluarga bapaknya ini harusnya begitu. Kalau bapaknya nggak mampu, keluarga bapaknya nggak mampu, bagaimana? Kalau ibunya mampu, maka ibunya ini yang menafkahi anak-anak tersebut. Itu bisa dihitung dalam bab fikih, bisa masuk ke hutangnya si suami. Ini baik bercerai atau tidak, itu seperti itu hukum fikihnya lah. Jadi misalnya walaupun nggak bercerai, kewajiban nafkah itu kan ada di suami. Ternyata bininya yang sugih, suaminya kada. Maka ada 2 kemungkinan, bininya merelakan saja, maka bini yang merelakan menafkahi keluarga tadi itu mendapatkan pahala sedekah. Ya, itu berpahala benar si binian tadi. Karena apa? Mengongkosi anak dan suaminya yang kada punya penghasilan, itu pahala besar. Asal jangan diundat-undat. Apa diundat-undat itu? Diungkit-ungkit. Wah ikam nih kada begawe. Disambati itu menyakiti benar lawan suami. Jadi kalau rela saja nafkahi suami, kasih duit, itu pahala yang besar. Saya kadang merasa heran ya, ibu-ibu itu ada yang sayang betul kepada kucing. Bawa ke dokter habis 300.000, 400.000, biasa aja nyayangi kucing. Jadi ngasih duit ke suami berhitungan benar. Ya. Seolah-olah suaminya kucing. Ini penting diperhatikan. Kalau istrinya tidak rela, itu sejak awal bisa dikatakan, tapi ini kurang pantas lah untuk berkeluarga. Ini yang beri nafkah akulah, ini ada catatannya. Itu terhitung hutang dari si suami. Nanti bab fikih tentang nafkah itu panjang ya, jadi bisa dikaji baik yang mau menikah atau yang sudah menikah. Dan ketika memang si suami itu tidak bisa menafkahi ya, keluarganya tidak bisa menafkahi, maka memang perceraian itu secara fikih ya, si istri boleh memfasakh, meminta kepada hakim untuk memutuskan pernikahan.